Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Ardiana. Saya untuk kali ini berkesempatan menjadi moderator. Sebelum mengawali saya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk yang presentasi pada kesempatan kali ini dimohon untuk presentasi, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Sebelumnya, anggota kelompok kami yang pertama ada Joshua Dia, sedang berhalangan hadir. Saya sendiri Niana Fazria Sumirawan dan Sekar Pujita Maharani. Next. Pengertian. Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu bersifat final dimaksud untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu dapat melakukan perhitungannya, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang. Ketentuan pengenaan PPh ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 PMK 03 2018. Ketentuan ini dalam uraian selanjutnya disebut PPh bersifat final 0,5%. Next. Objek pajak. Objek pajak atas PPh bersifat final 0,5% adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dengan penghasilan tertentu. Penghasilan tertentu yang dimaksud adalah peredaran bruto usaha tidak melebihi 4,8 miliar dalam setahun. Kemudian objek pajak yang pertama, penghasilan berikut ini tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenakan PPh bersifat final 0,5%, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas seperti olahragawan, perantara pengelola proyek, dan lain-lain. Kemudian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri. Kemudian penghasilan yang telah dikenai PPh bersifat final, dan terakhir penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Next. Wajib pajak. Wajib pajak dengan peredaran bruto usaha tertentu yang dikenakan PPh bersifat final 0,5% adalah yang pertama, wajib pajak orang pribadi, dan yang kedua, wajib pajak berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Next. Bukan wajib pajak. Wajib pajak dengan kriteria di atas atau yang sebelumnya yang dikecualikan dari pengenaan PPh final 0,5% adalah wajib pajak memilih untuk dikenai PPh secara umum atau dikenai pajak berdasarkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A dan pasal 17 ayat 2A atau Undang-Undang pasal 31E Undang-Undang PP. Wajib pajak kategori ini wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak. Kemudian wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa
wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Kemudian wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas PPh berdasarkan yang pertama pasal 31 Undang-Undang PPh, wajib pajak melakukan penanaman modal di bidang usaha atau daerah tertentu. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan. Kemudian yang keempat ada wajib pajak bentuk usaha tetap. Next. Tarif dan dasar pengenaan pajak. Yang pertama, tarif pajak. Biasanya tarif pajak bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah 0,5%. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghubungkan PPh bersifat final 0,5% adalah peredaran bruto usaha setiap bulan. Penghasilan bruto yang dimaksud merupakan imbalan atau nilai berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha sebulan sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan potongan sejenis. Next. Contohnya, wajib pajak pada tahun 2018 memiliki peredaran bruto sebesar 1 miliar. Pada bulan Januari 2019 memperoleh peredaran bruto usaha sebesar 109 juta. Potongan penjualan sebesar 4 juta, dasar pengenaan PPh bersifat final 0,5% adalah 109 juta. Menghitung PPh bersifat 0,5% dengan rumus PPh terutang sebulan sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak sebulan sama dengan 0,5% dikali peredaran bruto usaha sebulan. Next. Contohnya, Agus memiliki usaha reparasi kendaraan dan penjualan suku cadang kendaraan. Agus terdaftar sebagai wajib pajak sejak tahun 2015. Pada tahun 2018, ia telah memiliki 2 cabang bengkel, yaitu bengkel A berada di wilayah KPPX dan bengkel B di wilayah KPPY. Pada tahun 2018, masing-masing bengkel memiliki peredaran bruto sebesar 200 juta untuk bengkel A dan 300 juta untuk bengkel B. Jumlah peredaran bruto tahun 2018 untuk kedua cabang adalah 500 juta. Total peredaran bruto tersebut tidak melebihi 4 miliar 800 juta, sehingga wajib pajak hangus pada tahun 2018. Dikenai PPh bersifat final 1% dan 0,5%. Tarif 1% untuk penghasilan per bulan dari bulan Januari sampai dengan Juli. Tarif 0,5% untuk penghasilan per bulan dari bulan Agustus sampai dengan Desember. Pada Januari 2019, wajib pajak Agus memperoleh peredaran bruto dari bengkel A dan bengkel B masing-masing 50 juta dan 60 juta. Atas penghasilan tersebut, wajib pajak Agus dikenai PPh bersifat final bulan Januari 2019 sebesar next. Untuk bengkel A, PPh-nya 0,5% dikali 50 juta, sama dengan 250.000 dilaporkan ke KPPX. Sedangkan bengkel B, PPh-nya sebesar 0,5% dikali 60 juta, yaitu 300.000 dilaporkan ke KPPY. Next. Kemudian pajak penghasilan final pasal 15. Tarif dan dasar pengenaan pajak. Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan tentang penetapan norma penghitungan khusus guna menghitung penghasilan neto bagi wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung dengan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam pasal 16 Undang-Undang PPh. Penetapan norma tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan dan ketentuan perpajakan lainnya. Pasal 16 Undang-Undang PPh mengatur cara perhitungan PPh secara umum. Norma penghitungan khusus untuk wajib pajak tertentu yang dimaksud dalam penjelasan pasal 15 Undang-Undang PPh yaitu yang pertama, perusahaan pelayanan dan penerbangan internasional. Yang kedua, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing. Yang ketiga, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah. Next. Selanjutnya, pelaporan PPh pasal 15 dalam surat pemberitahuan masa PPh pasal 15 meliputi yang pertama, imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada perusahaan pelayanan dalam negeri.
Yang kedua, imbalan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pengangkutan orang atau barang termasuk penyewaan kapal laut oleh perusahaan pelayaran dalam negeri. Yang ketiga, imbalan charter kapal laut atau pesawat udara yang dibayarkan atau terutang kepada perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri. Yang keempat, imbalan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pengangkutan orang atau barang termasuk charter kapal laut atau udara oleh perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri. Yang kelima, imbalan charter pesawat udara yang dibayarkan atau terutang kepada perusahaan penerbangan dalam negeri. PPH sehubungan dengan penghasilan perusahaan pelayanan dalam negeri dan perusahaan penerbangan dan pelayaran luar negeri bersifat final. PPH sehubungan dengan penghasilan perusahaan penerbangan dalam negeri dikenakan berdasarkan ketentuan perpajakan secara umum. Next. Pajak penghasilan atas imbalan yang terutang kepada perusahaan pelayaran dalam negeri. Pajak penghasilan atas imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada perusahaan pelayaran dalam negeri diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416 KMK 04 tahun 1996 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor Surat Edaran 29 PJ 4 tahun 1996. Yang pertama, wajib pajak dan objek pajak. Wajib pajak ini adalah orang yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain. Objek pajak ini adalah penghasilan berupa imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dalam negeri baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, baik dari pengangkutan orang atau barang, termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari yang pertama, pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia. Yang kedua, pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia. Yang ketiga, pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan Indonesia. Dan yang keempat, pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lain di luar Indonesia. Yang kedua, tarif dan dasar pengenaan pajak. Tarif PPH ini adalah 1,2%. Dasar pengenaan pajak ini adalah peredaran bruto yang merupakan semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak sebagaimana diuraikan dalam objek pajak. PPH terutang bersifat final dihitung dari tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Next. Yang ketiga, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Pelunasan PPH yang terutang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jika penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian, persewaan atau charter dengan pemotongan pajak, pihak yang membayar atau terutang hasil tersebut wajib yang pertama, memotong PPH yang terutang pada saat pembayaran atau terutang imbalan atau nilai pengganti. Kedua, memberikan bukti pemotongan PPH atas penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan menggunakan bukti pemotongan PPH yang tersedia. Ketiga, menyetor PPH yang dipotong tersebut ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi selambat-lambatnya 10 hari bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan dengan menggunakan SSP. Yang keempat, pelaporan pajak telah dipotong dan disetor ke kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutang imbalan. Dengan menggunakan surat pemberitahuan masa PPH pasal 15 dilampiri SSP dan bukti pemotongan PPH pelayanan dalam negeri. Yang kedua, jika penghasilan diperoleh selain dari huruf A, wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib yang pertama menyetor PPH terutang ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi selambat-lambatnya 15 hari bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan dengan menggunakan SSP. Yang kedua, melaporkan pajak yang disetor ke kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan menggunakan surat pemberitahuan masa PPH pasal 15 dilampiri SSP. Next. Wajib pajak membayar pajak di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya di luar negeri dari pengangkutan orang atau barang termasuk penyewaan kapal.
pajak yang dibayar di luar negeri tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh yang terutang berdasarkan untuk masing-masing negara setinggi-tingginya 1,2% dari penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri tersebut. Wajib pajak juga menerima atau memperoleh penghasilan lain. Atas penghasilan lain tersebut dikenakan PPh berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku PPh atas imbalan jasa angkutan orang atau barang termasuk penyewaan kapal bersifat final. Oleh karena itu, dalam pembukuan wajib pajak, penghasilan dan biaya yang terjadi harus dipisahkan dari penghasilan dan biaya lainnya. Next. Selanjutnya, pajak penghasilan atas imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri. Pajak penghasilan atas imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417 KMK 04 tahun 1996. Kemudian dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor Surat Edaran 32 PJ 4 tahun 1996. Yang pertama, wajib pajak dan objek pajak. Wajib pajak ini adalah perusahaan pelayaran dan atau penerbangan yang berkedudukan di luar negeri dan melakukan usaha melalui bentuk usaha tetap BUT di Indonesia. Objek pajak ini adalah penghasilan berupa imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri terkait pengangkutan orang atau barang, termasuk charter kapal laut atau udara. Yang kedua, tarif dan dasar pengenaan pajak. Tarif PPh ini adalah 2,64%. Dasar pengenaan pajak ini adalah peredaran bruto yang merupakan semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Tidak termasuk dalam penggantian atau imbalan ini adalah imbalan pengangkutan orang atau barang dari luar negeri ke pelabuhan di Indonesia. PPh terutang bersifat final dihitung dari tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Next. Yang ketiga, pemotongan, penyotoran, dan pelaporan. Pelunasan PPh yang terletak dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian charter pihak yang membayar atau pihak yang berwajib. Yang kedua, memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutang imbalan atau nilai pengganti. Yang ketiga, memberikan bukti pemotongan PPh atas penghasilan perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan. Yang keempat, menyetor PPh yang terutang ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan dengan menggunakan SSP. Kelima, pelaporan PPh yang telah dipotong dan disetorkan ke kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan dengan menggunakan surat pemberitahuan masa PPh pasal 15 dilampiri dengan SSP dan bukti pemotongan PPh atas penghasilan perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri. Yang keenam, penghasilan diperoleh selain dari perjanjian charter. Wajib pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri wajib yang pertama, menyetor PPh yang terutang ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya atau diperolehnya penghasilan dengan menggunakan SSP. Yang kedua, melaporkan PPh yang telah disetor tersebut ke kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 setelah bulan diterimanya atau diperolehnya penghasilan dengan menggunakan surat pemberitahuan masa PPh pasal 15 dilampiri SSP. Jika wajib pajak juga menerima atau memperoleh penghasilan lain atas penghasilan lain tersebut, dikenakan PPh berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku. Next. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Sekar. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Nyana Fasria Yasmin. Pajak penghasilan atas imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada perusahaan penerbangan dalam negeri.
Pajak penghasilan atas imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada perusahaan penerbangan dalam negeri diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 475 KMK 04 1996 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE 35 PJ 4 1996. 1. Wajib pajak dan objek pajak. Wajib pajak adalah perusahaan penerbangan yang berkedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter. Objek pajak adalah penghasilan berupa imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan penerbangan dalam negeri berdasarkan perjanjian charter. Dua, tarif dan dasar pengenaan pajak. Tarif PPh ini adalah 1,8%. Dasar pengenaan pajak ini adalah peredaran bruto yang merupakan semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri dari pengangkutan orang atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri. PPh terutang dihitung dari tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak PPh yang telah dibayarkan merupakan pembayaran PPh pasal 23 yang dapat dikreditkan dari total PPh terutang dalam SPT tahunan PPh tahun pajak yang bersangkutan. Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Pembayaran PPh yang terutang dilakukan melalui pemotongan oleh pencharter sepanjang pencharter adalah badan pemerintah. Subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri. Atas pemotongan tersebut, pencharter wajib memberikan bukti pemotongan PPh kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan menggunakan bukti pemotongan PPh atas penghasilan yang terutang kepada perusahaan penerbangan dalam negeri. 2. Menyetor PPh yang telah dipotong ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai penggantian dengan menggunakan SSP. Melaporkan PPh yang telah dipotong dan disetor ke kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti dengan menggunakan surat pemberitahuan masa PPh pasal 15. Pajak penghasilan atas penghasilan bersifat final pasal 4 ayat 2 UU PPh. Penghasilan kena pajak yang dikenakan PPh bersifat final yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 meliputi 1. Pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI. Pajak ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51 KMK 04 2001. A. Pengertian. Deposito merupakan deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposito on call, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing atau valuta asing yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank. Tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apapun termasuk giro yang penarikannya dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank. B. Wajib pajak dan objek pajak. Wajib pajak untuk PPh ini adalah orang pribadi atau badan dalam negeri dan luar negeri serta bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan atas bunga deposito, tabungan, serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Pajak untuk PPh ini adalah penghasilan berupa bunga atas deposito dan tabungan serta diskonto SBI. Diskonto SBI adalah selisih antara nilai nominal dan harga jual SBI yang dilakukan oleh dana pensiun dan bank yang menjual kembali sertifikat Bank Indonesia kepada pihak lain yang bukan bank atau kepada dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan. Transaksi penjualan saham pendiri dan bukan saham pendiri. Pajak tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282 KMK 04 1997. Pengertian saham pendiri adalah saham yang dimiliki oleh pendiri yang diperoleh dengan harga kurang dari 90% dari harga saham pada saat penawaran umum perdana.
Pendiri adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam pemegang saham perseroan terbatas sebelum pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dalam rangka penawaran umum perdana menjadi efektif. Yang tidak termasuk saham pendiri adalah saham yang diperoleh pendiri dari pembagian dividen dalam bentuk saham, saham yang diperoleh pendiri setelah penawaran umum perdana yang berasal dari pelaksanaan hak pemesanan efek terlebih dahulu waran obligasi konversi dan efek konversi lainnya. Yang ketiga, saham yang diperoleh pendiri perusahaan reksadana. Pajak penghasilan atas bunga atau diskonto obligasi dan surat berharga negara. Jumlah pajak tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 PMK 11 2012. Pengertian obligasi adalah surat utang dan surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Bunga obligasi adalah imbalan yang diterima dan atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan atau diskonto. Wajib pajak dan objek pajak. Wajib pajak dari PPH ini adalah orang pribadi atau badan dalam negeri dan luar negeri serta bentuk usaha tetap yang menerima bunga obligasi termasuk diskonto obligasi. Sedangkan objek pajak ini adalah penghasilan berupa bunga obligasi termasuk diskonto obligasi. Pajak penghasilan atas hadiah undian. Pajak penghasilan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2002 dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep395 PJ 2001. Pengertian, hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh melalui undian. Wajib pajak dan objek pajak. Wajib pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang menerima hadiah undian, sedangkan objek pajak ini adalah penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan atas persewaan tanah dan atau bangunan. Pajak penghasilan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120 KMK 03 2002, Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP 227 PJ 2002. Pengertian, sewa atas tanah dan bangunan yang dimaksud adalah persewaan tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, ruko, toko, rumah toko, gudang, dan industri. Wajib pajak dan objek pajak. Wajib pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan, sedangkan objek pajak ini adalah penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, dan industri. Pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21. Pemotongan PPh pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan titik pemotongan PPh pasal 21 sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 16 PJ 2016. Pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan. Yang kedua, cabang, perwakilan, atau unit dalam hal yang melakukan sebagian dan seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, dan unit tersebut. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Yang ketiga, bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada pemerintah pusat termasuk institusi TNI Polri, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan
gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa kegiatan. 4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar. A. Honorarium, komisi, fee, pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk atas namanya sendiri, bukan untuk atas nama persekutuannya. B. Honorarium, komisi, fee, pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri. C. Honorarium, komisi, fee, pembayaran lain sebagai imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pegawai magang. 5. Penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah 1. Kantor perwakilan negara asing, 2. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan badan usaha atau pekerjaan bebas. Jika organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak. Hak dan kewajiban pemotong pajak. Hak-hak pemotong pajak PPh pasal 21 adalah sebagai berikut. 1. Pemotong pajak berhak atas kelebihan jumlah penyetoran PPh pasal 21 yang terjadi karena jumlah PPh pasal 21 yang terutang dalam 1 tahun terakhir lebih kecil daripada jumlah PPh pasal 21 yang disetor. Jumlah kelebihan tersebut akan diperhitungkan dengan PPh pasal 21 yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukan penghitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya. Pemotongan pajak berhak mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan PPh pasal 21. Permohonan diajukan secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara PPh pasal 21 yang terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran PPh pasal 21 yang terutang untuk tahun takwim yang bersangkutan. 3. Pemotongan pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak. Kewajiban pemotong PPh pasal 21 adalah sebagai berikut. Setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat. Pemotong pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP ke kantor pos atau bank badan usaha milik negara atau bank badan usaha milik daerah atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran PPh pasal 21 meskipun nihil dengan menggunakan surat pemberitahuan atau SPT masa kepelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat selambat-lambatnya
pada tanggal 20 bulan takvim berikutnya. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima jaminan hari tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pegawai tetap termasuk penerima pensiun bulanan dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak pada waktu 2 bulan setelah tahun pada berakhir. Apabila pegawai tetap diberhentikan bekerja atau pensiun pada bagian tahun takvim, maka bukti pemotongan tersebut diberikan oleh pemberi kerja yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan, sanggahan, kritik, boleh disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan materi mengenai pajak penghasilan final dan pemotongan PPh pasal 21. Mohon teman-teman yang mau bertanya, pertanyaan minimal 5 pertanyaan. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya Siti Handara Fida, izin bertanya. Baik, silakan untuk Siti, silakan pengajuan pertanyaan. Jangka waktu pengenaan PPh final 0,5% bagi wajib pajak badan PT adalah 3 tahun. Jika di pertengahan 3 tahun tersebut PT memperoleh penghasilan di atas 4,8 miliar, apakah PT langsung dikenakan PPh umum dan tidak dikenai PPh final lagi? Terima kasih. Untuk kelompok 2 mau dijawab sekarang atau ditampilkan terlebih dahulu? Diakumulasikan terlebih dahulu saja. Baik, untuk selanjutnya silakan teman-teman yang Saya Vernika Purwatiningtyas, izin bertanya. silakan. Untuk mekanisme pelaksanaan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan berupa hadiah undian itu sendiri seperti apa? Terima kasih.
Saya izin bertanya. Pada slide 22, hak dan kewajiban pemotongan pajak, pada poin ketiga, di situ terdapat pengajuan keberatan pemotongan pajak. Dalam pengajuan keberatan tersebut, ada syarat atau ketentuannya itu bagaimana? Atau bagaimana cara jika mengajukan keberatan agar pemotongan pajaknya itu disetujui? Terima kasih. Buat teman-teman lainnya, silakan untuk bertanya karena stok pertanyaannya masih banyak. Saya Alzara Dinda izin bertanya. Apa keuntungan dan kerugian penggunaan PPh final? Terima kasih. Saya Yusnia Anggraini izin bertanya, apakah seorang wajib pajak yang mengalami kerugian dalam usahanya atau tidak memiliki omset dalam 1 bulan tetap dikenai PPh final? Terima kasih. Saya Naufal Raffi izin bertanya, bagaimana perhitungan pajak jika penghasilan yang didapatkan dari usaha melebihi 4,8 miliar dalam setahun, karena di slide 3 disebutkan kurang dari 4,8 miliar setahun. Saya Putri Novitas. Saya Snausnia izin bertanya, apa saja yang dikenakan pajak penghasilan pasal 15 dan pasal 21? Terima kasih. Saya Putri Novitasari izin bertanya, apakah orang pribadi wajib melakukan pembukuan walaupun telah menggunakan PPh secara final? Terima kasih. Saya Fania Eprastewati izin bertanya, jika ada perusahaan yang mengalami kerugian, apakah masih wajib membayar pajak? Terima kasih. Untuk teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya. Pada slide 22, maksud dari kata waran tepatnya pada poin B dengan kalimat saham yang diperoleh pendiri setelah penawaran umum perdana yang berasal dari pelaksanaan hak pemesanan efek terlebih dahulu waran, obligasi, konversi, dan efek konversi lainnya itu apa? Jelaskan, terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin untuk pertanyaannya sudah cukup. Untuk kelompok 2, silakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Hana. Jangka waktu pengenaan PPh final 0,5% bagi wajib pajak badan PT adalah 3 tahun. Jika pertengahan 3 tahun tersebut PT memperoleh penghasilan di atas 4,8 miliar, apakah PT langsung dikenakan PPh umum dan tidak dikenakan PPh lain? Menurut kami, jika suatu PT sudah terdaftar akan tetap dikenakan PPh final 0,5% hingga batas waktu 3 tahun. Namun sayangnya sejak tahun 2021, pajak PPh final 0,5% untuk UMKM dan wajib pajak badan usaha sudah tidak berlaku lagi. Bagaimana, Hana? Apakah bisa dipahami? Ya, terima kasih atas jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Vernika.
Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan berupa hadiah undian? Mekanisme pelaksanaan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan berupa hadiah undian yaitu pemotongan atau pemungutan wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong ke bank persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkannya ke kantor pelayanan pajak setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Bagaimana Veronica atas jawaban dari Mbak Sifat? Baik, cukup jelas. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia Erdiana. Pada slide 32, hak dan kewajiban pemotong pajak pada poin ketiga di situ terdapat pengajuan keberatan pemotongan pajak. Dalam pengajuan keberatan tersebut ada syarat atau ketentuannya, atau bagaimana cara jika mengajukan keberatan agar pemotongan pajak disetujui. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 PMK 3 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 PMK 3 Tahun 2015, wajib pajak dapat menyampaikan surat keberatan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar secara langsung, atau melalui pos atau ekspedisi dengan bukti pengiriman surat dan bisa juga melalui e-filing. Namun untuk pengajuan keberatan ini juga memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi penurun penghitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan. Yang ketiga, wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui. Yang keempat, wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Sebelum surat keberatan disampaikan, surat keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak dikirim atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak yang ketiga, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak. Yang kelima, surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal surat keberatan ditandatangani bukan oleh wajib pajak, surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 3. Yang terakhir, wajib pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Undang-Undang KUP. Ketika syarat tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan wajib pajak telah mengirimkan surat keberatannya, maka DJP harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima oleh DJP. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Elzara Dinda. Apa keuntungan dan kerugian penggunaan PPh final? Keuntungannya adalah tidak perlu membuat laporan perhitungan rugi laba atas penghasilan yang sudah dikenakan PPh final, sehingga dalam menghitung besarnya PPh yang terutang menjadi lebih praktis. Cukup dengan mengalihkan persentase tarif PPh final sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang bersangkutan sebagai pelaksanaan dari pasal 4 ayat 2 UU PPh dengan jumlah peredaran brutonya. Kerugiannya adalah apabila mengalami kerugian yang walau dapat dibuktikan melalui pembukuan, tetap berkewajiban untuk melunasi PPh final yang terutang, karena pemotongan PPh final tidak mengakui adanya kerugian. Dalam hal tersebut, mempunyai penghasilan lain selain dari penghasilan yang telah dikenakan PPh final, penghasilan yang non-final, maka hal ini akan merepotkan dalam menyusun perhitungan rugi laba dalam rangka pengisian SPT tahunan PPh, karena untuk jenis penghasilan final dan non-final harus dibukukan secara terpisah untuk memudahkan dalam memilih data mana yang menjadi objek PPh final dan mana yang menjadi
objek PPh badan. Gimana Elzahra atas penjelasannya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Yusnia. Apakah seorang wajib pajak yang mengalami kerugian dalam usahanya atau tidak memiliki omset dalam 1 bulan tetap dikenai PPh final? Jawaban kami, jika seorang wajib pajak tidak memiliki omset atau mengalami kerugian usaha dalam 1 bulan, DJP memberikan keringanan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki omset usaha atau merugi dengan tidak mewajibkan wajib pajak tersebut untuk menyetor atau membayar PPh final kepada kas negara. Bagaimana Yusnia atas jawabannya? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Novel Raffi. Bagaimana perhitungan pajak jika penghasilan dari usaha melebihi 4,8 miliar dalam setahun? Karena di slide 3 disebutkan kurang dari 4,8 miliar setahun. Jawabannya, jika kita orang pribadi, pedagang, omset di atas 48 miliar dalam setahun, maka kita wajib membuat pembukuan yang berisi laporan laba rugi dalam neraca. Nilai laba akan digunakan untuk penghitungan PPh terutang. Untuk pedagang non-UMKM, ini tarif pajaknya adalah tarif umum PPh pasal 17 Undang-Undang PPh dan harus ada angsuran PPh pasal 25. Kurang bayar dalam SPT tahunan disebutkan pada PPh pasal 29. Kurang bayar harus dibayar sebelum submit SPT karena dibutuhkan NTPN. Itulah tadi panduan laporan SPT tahunan untuk pedagang omset lebih dari 48 miliar dalam setahun. Novel, apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Hasna. Apa saja yang dikenakan pajak penghasilan pasal 15 dan pasal 21? Untuk pasal PPh pasal 15 yang dikenakan adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri pelayaran, penerbangan internasional, dan perusahaan asuransi asing. Sedangkan untuk pajak penghasilan 21 yang dikenakan adalah pegawai tetap, penerima uang, pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. Bukan pegawai atau mereka yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Bagaimana Hasna, apakah sudah dijawab? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Apakah orang pribadi nanti wajib hukumnya melakukan pembukuan walaupun menggunakan PPh secara final? Jawabannya, berdasarkan pasal 28 Undang-Undang KUP bahwa wajib pajak badan wajib hukumnya menyelenggarakan pembukuan walaupun menggunakan PPh secara final. Jadi wajib pajak badan yang masih membayar PPh 0,5% tetap wajib menyelenggarakan pembukuan. Bagaimana Putri? Baik, terima kasih atas penjelasannya.
Selanjutnya untuk pertanyaan dari Fani, jika ada perusahaan yang mengalami kerugian, apakah masih wajib membayar pajak? Jawaban kami adalah dalam draft rancangan Undang-Undang KUP yang akan dibahas dengan parlemen menunjukkan perusahaan yang mengalami kerugian akan dikenakan pajak penghasilan atau PPh minimum atau alternatif minimum tax. Alternatif minimum tax atau PPh minimum dihitung dengan tarif 1% dari dasar pengenaan pajak atau DPP berupa penghasilan. Bagaimana, Fani? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan dari Tarisa. Pada slide 12, maksud dari kata waran, tepatnya pada poin B dengan kalimat saham yang diperoleh pendiri setelah penawaran umum perdana yang berasal dari pelaksanaan hak pemesanan efek terlebih dahulu, waran, obligasi, konversi, dan efek konversi lainnya itu apa? Jelaskan. Waran merupakan hak untuk membeli saham atau obligasi dari satu perusahaan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya oleh penerbit waran atau perusahaan emiten. Bagaimana, Teresa? Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Dikarenakan pertanyaannya sudah dijawab semua, maka untuk kelas perpajakan hari ini saya akhiri dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.